Alia Amirul Matin. Alia Amirul Matin. Edvan Fadila Reza. Fadil Al-Ghani. Fahri Al-Azhar. Farel Adi Prasetyo. Fatan Huzaila Al-Arab. Dalak beberapa nama. Dani Fariski. Haikal Bilen Fikri Hanafi. Hanif Ubaidillah. Iza Putra. Juan Mufid Maulana. Muhammad Ali Fadilali Honi. Muhammad Sating Abdul. Sakit. Miftahudin. Tir. Muhammad Anam Muzaki Derajat. Muhammad Kasbi. Manjid Fatrohman. Muhammad Afif Al-Fawaz. Muhammad Afif Haidar Wafa. Muhammad Dafali Lian. Sakit. Muhammad Fairuz Arya Putra. Muhammad Nadir Al-Bara. Muhammad Bagus. Raihan Hanif. Raka Aziz Wilaksana. Indo Fatahila. Rivaldi Aman Saputra. Salis Safik Faizul. Wahyu Abdul Lumayan. Jamil. Sama Bandi. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang bagian-bagian bunga dan fungsinya, betul? Apakah fungsi dari putik? Putik alat tani berpindah pada kemudian benang sari alat kelamin apa? Jangan pada bunga. Apakah fungsi dari mahkota bunga? Untuk menarik bunga, bunganya itu warnanya menarik dan indah, betul? Menarik serangga untuk proses penyerbukan. Namanya simbiosis mutua, di mana kupu-kupu atau lebah mendapatkan nektar dan ya, terjadi penempelan sari di kepala putik yang disebut dengan peristiwa penyerbukan atau fertilisasi. Paham? Hari ini kita akan membahas tentang macam-macam penyebaran biji dulu. Macam-macam penyebaran biji berdasarkan jenis untuk kelompok. Setiap kelompok 4 orang. Ujungnya sini nih. Nanti kalian akan mengisi LK, lembar kerja peserta didik, KS ya, lembar kerja siswa. Nanti bisa melihat buku Erlangga atau buku BSE IPA. Nah, itu ada di bab 2 dan di halaman 60, halaman 74, 75 dan 76. Nah, nanti diisi oleh masing-masing ya, belajar kelompok.
Nah, nanti ditulisnya seperti ini. Ciri-ciri apa? Pengertiannya dulu. Kan pengertiannya dulu. Anemopoli adalah penyebukan yang dibantu oleh angin. Ciri-cirinya, terus contoh tanamannya. Paham? Silakan. Sudah sampai hidrokori ya. Hidrokori penyebaran biji yang dibantu air ya. Ciri-cirinya hidup di tepi sungai. Contohnya apa saja sudah sampai mana? Antropopori yang dibantu oleh manusia. Ciri-cirinya apa saja? Kalau rumput tidak sengaja karena menempel, tapi kalau sengaja padi ciri-cirinya contohnya ya. Ini boleh bekerja sama ya, jangan dulu ya. Yang dibantu dengan bantuan angin. Jadi pengertiannya dulu yang ditulis ya. Habis itu ciri-cirinya, terus habis itu contohnya. Bisa ya, kira-kira bisa. Bisa? Ini yang enomopori, kira-kira ornitopori kan semuanya adalah zoopori yang penyebaran oleh hewan. Ini ada pengertian. Ini cuma pengertiannya dan contohnya saja yang ini ya. Iya. Bisa? Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan. Saya wakil dari kelompok 1 mau membacakan literasi tentang anemopori. Hasil tentang anemopori. silakan. Anemopori adalah proses penyebaran biji dengan bantuan angin. Ciri-cirinya adalah bijinya kecil, ringan dan bersayap. Contohnya biji bunga dandelion. Oke. Betul teman-teman? Betul. Oke. Jadi penyebaran biji dengan bantuan angin dinamakan anemopori. Contohnya bunga dandelion. Sebenarnya ada lagi bunga kapas ya enggak? Kapas yang buat kita tidur itu. Nah, itu juga kapuk ya. Itu juga dengan bantuan angin. Ciri-cirinya apa saja tadi? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 akan membacakan literasi dari hidrokori. Hasil literasi ya. Hasil literasi dari hidrokori. Oke, silakan Mas. Hidrokori adalah proses penyebaran biji dengan bantuan air disebut hidrokori. Ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah hidupnya di dekat daerah perairan.
misalnya di pantai ataupun tumbuhan yang hidup di air. Contohnya adalah pohon kelapa dan bakau. Betul teman-teman? Kenapa kok dibantu oleh air namanya hidrokori? Kenapa? Karena hidro adalah air. Contohnya adalah kelapa dan bakau. Dua, Mas Haidar apa ya? Mas Afif. Mas Afif, itu kalau kelapa kira-kira jatuhnya ke sungai betul nggak? Ya. Misalkan di Sungai Serayu, Oh, ya. misalkan sampai ke Cilacap bisa tumbuh di sana ya? Bisa. Berarti itu benar-benar dengan Air. bantuan air. Terus kalian kenal tanaman bakau? Tanaman bakau hidupnya di mana? Air, pantai, Pak. Pantai, betul. Untuk melindungi pantai atau terumbu karang. Juga dari apa? Dari apa? Abrasi air laut. Serta dari apa? Dari bukan tsunami, ya gelombang lah. Istilahnya apa? Ombak, dari ombak. Betul ya? Betul, Pak. Selain itu juga tanaman bakau sebagai pelindung habitat atau pelindung hewan-hewan laut yang kecil, biota laut yang kecil. Oke? Oke, Pak. Oke, terima kasih Mas Afif. Silakan duduk. Sama-sama, terima kasih. Silakan. Kelompok 3. Nah. Maju ke depan. Ya, maju ke depan. Nah, sebutkan nama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Sansan Tanjung dari kelompok 3 akan membacakan ilustrasi dari antropokori. Apa itu antropokori? Antropokori adalah penyebaran biji dengan bantuan manusia. Proses dengan cara ini bisa disengaja ataupun tidak. Penyebaran biji yang dilakukan secara tidak sengaja dilakukan oleh manusia apabila biji tumbuhan tersebut memiliki struktur yang melekat pada pakaian, contohnya rumput. Penyebaran biji dengan sengaja dilakukan manusia terutama pada pertanian, yaitu ketika menanam jagung, Oke, padi. betul. Penyebaran biji yang dibantu oleh manusia disebut apa? Contoh tanaman yang disebarkan bijinya oleh manusia apa saja? Jagung. Ya. Oke. Contohnya yang paling pertama yang kalian kenal adalah padi ya. Betul ya? Padi dan jagung. Itu ditanam di sawah, betul ya? Atau di kebun. Itu kira-kira kalau ditanam di musim kemarau apa musim penghujan? Penghujan. Terus kira-kira dalam satu tanaman, dalam satu lubang itu diisi berapa biji? Ada yang 2, terus 3, ada juga yang 4 atau 5 ya, tergantung dari kesepakatan para kelompok tani, betul ya? Nah, itu penyebaran biji yang dibantu oleh manusia disebut antropokori. Terima kasih Mas siapa tadi? Mas Alis, silakan duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama? Perkenalkan nama saya. Perkenalkan. Nama saya Galandra Pratama dari kelompok 4. Ini Menjelaskan menjelaskan tentang tentang entomokori dan terokori. terokori. Oke, perhatikan. Entomokori adalah penyebaran biji dengan perantara serangga. Oke. Contohnya adalah wijen dan tembakau. Oke, lanjut. Terokori adalah penyebaran biji dengan perantara kelelawar. Contohnya adalah jambu biji. Oke, kamu di situ dulu. Teman-teman, anak-anak semua, apa? Penyebaran biji yang dibantu oleh siapa? Serangga. Itu namanya apa? Entomokori. Entomokori itu contohnya biji wijen. Biji wijen digunakan untuk masak apa? Molen ya, onde. Itu bermanfaat ya. Itu ternyata disebarkan oleh serangga. Kemudian kirepterokori. Kirepterokori penyebaran biji dengan bantuan kelelawar. Betul. Kelelawar makanya apa Alef, Pak?
jambu, ada lagi pepaya, ada lagi banyak sekali ya kadang-kadang ya. Makanya kemudian bijinya itu disebarkan oleh kelelawar pada saat malam hari. Jadi tumbuhnya di tempat yang lain. Itu namanya penyebaran biji yang dibantu oleh kelelawar. Namanya apa Mas Hanif? Kirepterokori. Kamu paham ya? Paham, Kirepterokori. Oke, terima kasih Mas siapa? Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Wicaksana. Saya dari kelompok 5 kelompok Mempresentasikan hasil mempresentasikan hasil literasi dari ornitokori. Oke, silakan jelaskan. Apakah yang dimaksud dengan ornitokori? Ornitokori adalah penyebaran biji dengan perantara burung. Oke, lanjut. Ciri-cirinya. Tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini. Cara ini adalah tumbuhan yang buahnya menjadi makanan burung, tetapi bijinya tidak dapat tercerna. Contohnya? Contohnya tumbuhan beringin dan benalu. Oke, terima kasih. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Saya dari kelompok 6. Oke, akan akan mempresentasikan hasil dari mamokori. Apa pengertian mamokori? Adalah penyebaran biji dengan perantara mamalia, contohnya hewan luwak. Betul, hewan luwak itu hidupnya di hutan, bisa juga di perkebunan. Luwak itu bajing ya, atau tupai. Makannya apa di situ? Makan kopi. Bijinya utuh apa enggak? Kalau sudah utuh, lah kemudian diproduksi menjadi kopi ya, biji kopi. Ya. Berarti contohnya tadi yang disebarkan oleh luwak atau tupai tadi namanya mamokori ya, karena tupai termasuk mamalia. Termasuk apa? Mamalia, hewan yang menyusui. Jadi tupai itu makan yang namanya kopi, tapi bijinya keluar lagi dan diolah menjadi kopi yang kita minum, namanya white coffee contohnya. Dan ada juga kopi tugu luwak dan sebagainya ya. Oke. Jadi hari ini kita sudah mempelajari macam-macam penyebaran biji. Silakan duduk Mas Abdan Azizi. Terima kasih. Jadi berani maju ke depan juga termasuk penilaian yang bagus karena berani mempresentasikan hasil diskusi yang disebut dengan anemokori. Ya, proses penyebaran biji yang dibantu oleh contohnya bunga dandelion. Apakah yang dimaksud dengan proses hidrokori? Dengan bantuan air. Contohnya? Oke. Bakau dan kelapa. Apakah yang dimaksud dengan antropokori? Contohnya apa saja? Ya, lain-lainnya betul. Entomokori itu apa? Betul. Entomokori itu dibantu dengan serangga. Kemudian ada lagi kirepterokori, penyebaran biji yang dibantu dengan kelelawar. Kemudian ada lagi ornitokori, penyebaran yang dibantu dengan burung. Terakhir mamokori, yaitu penyebaran biji yang dibantu oleh hewan mamalia, contohnya musang atau tupai ya. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Kita sudah membahas tentang macam-macam penyebaran
biji. Tuh, ada pertanyaan? Sebelum saya akhiri, tidak ada pertanyaan? Tidak. Marilah kita terus tingkatkan belajar kita, lebih semangat lagi supaya di masa depan kalian menjadi anak-anak yang sukses semua. Dan ada peribahasa rajin pangkal pandai. Rajinnya di sini adalah rajin menuntut ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Ya, gitu. Kata-kata hari ini adalah step by step will you success in the future. Artinya kalian harus setahap demi setahap menuju kesuksesan di masa depan. Allahumma amin. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.